Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita jumpa lagi pada momen ngopi online. Ngopi online. Ngopi I-nya panjang, I-nya 4. Jadi ngopi itu maknanya ngasah otak, pakai inspirasi, imajinasi, ilmu, dan pasti iman, agar kita jangan tersesat dan disesatkan. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, cerita hari ini adalah cerita orang setiap hari. Jadi sebelum kita cerita, karena ini ngopi online, excuse me, when get one copy. Ceritanya apa sih yang diceritakan oleh orang setiap hari? Wow, ini baru cerita warung kopi pinggir jalan. Kalau cerita warung kopi pinggir jalan atau di tempat-tempat pasar lah, itu pasti mereka itu ceritanya bebas, luas, dan abstrak. Nah, tapi kalau difokuskan, pasti di situ dia cerita tentang orang. Nah, temanya cerita orang setiap hari. Jadi pertanyaan, apa yang diceritakan orang setiap hari? Saya mau jelaskan. Hello, ente mau menjelaskan cerita orang setiap hari? Emang ente tahu sebanyak orang ada di dunia ini, ente ceritanya tahu apa aja? Ya, karena kita kan pakai inspirasi, pakai imajinasi, tambah ilmu, tambah iman. Jadi kita cerita orang ini ada batasan-batasannya. Ceritanya tidak boleh menceritakan hal yang buruk, harus menceritakan hal yang bermanfaat, agar bisa saya menjadi pembelajaran saya dan bisa mendapatkan penambahan pengetahuan untuk Bapak Ibu. Nah, cerita orang setiap hari. Nanti saya coba ya. Ini cerita orang setiap hari, ini cerita orang di warung kopi pinggir jalan. Nanti cerita ini saya bawa ke warung kopi di kampus. Jadi cerita yang abstrak, luar, tanpa batas, tanpa empiris, tanpa bukti-bukti real, saya coba bawa ke kampus, tapi di warung kopinya. Nah, di situ saya cerita tentang orang yang setiap hari diceritakan dengan menggunakan batasan-batasan yang terukur atau ilmiah. Artinya ada punya referensi, pernah ditulis oleh orang, pernah dibuktikan, sehingga cerita di warung kopi jalanan kita ambil, kita bedah di warung kopi kampus untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Di warung ngopi online itu maknanya itu kita membedah sesuatu yang dari mungkin tidak masuk akal, bisa masuk akal dan bisa bermanfaat dengan tujuan yang baik. Jangan gunakan tujuan untuk yang tidak baik. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, one again, kita cerita apa yang diceritakan orang setiap hari di warung kopi pinggir jalan. Ini memang saya sebenarnya menebak aja. Memang dari pertanyaan, emang ente tahu apa yang diceritakan? Sesungguhnya tidak tahu, tetapi kan kita boleh menduga. Kalau dalam bahasa ilmiah itu hipotesis, dugaan sementara sebelum menjadi keputusan. Nah, apa yang diceritakan orang di warung kopi itu? Saya coba mendata.
Yang nomor satu itu paling banyak mereka menceritakan tentang keyakinan atau agama atau iman. Jadi itu dia menceritakan tentang hubungannya dengan pencipta. Karena kita kan di dunia ini banyak agama. Jadi cerita tentang keagamaan. Satu, di warung kopi itu pasti ada cenderung menceritakan tentang agama, keyakinan, akidah, atau iman. Nah, yang kedua, di warung kopi jalanan itu juga banyak orang berbicara tentang politik. Ya, paling trennya tentang pilkada, pilpres, bahkan pilkades. Pasti biasa orang-orang kumpul tuh kalau setelah dia cerita agama biasanya ceritanya tentang politik. Oh, si anu, si anu, si anu, si anu. Oh, si anu. Ya. Nah, yang ketiga, biasanya orang di warung kopi pinggir jalan itu cerita tentang bisnis, tentang dagangan, tentang bagaimana uang masuk. Nah, yang keempat, orang di warung kopi itu cerita tentang sosial, strata kehidupan. Jadi sosial ini yang bentuk pertukaran fenomena. Artinya kalau bisnis tadi dagang pendapatan, kalau sosial ini pencitraan. Artinya kedudukannya orang itu, ada namanya status sosial, ya kan. Jadi setelah agama, politik, bisnis, sosial, orang banyak di warung kopi itu juga menceritakan yang kelima, perihal keluarga, tentang ayah, ibu, anak, saudara, family. Nah, yang terakhir, mereka cenderung cerita tentang pribadi atau individu orang, individunya ya. Jadi di warung kopi jalanan itu saya postulatkan hipotesis ada 6 mereka cerita yang cenderung diceritakan. Pertama, keagamaan, politik, bisnis, sosial, keluarga, dan pribadi. Oh, tadi ceritanya apa yang diceritakan oleh orang, setiap orang dibatasi ada 6. Nah, tapi di 6 batasan tersebut sebenarnya ada satu yang memiliki kesamaan dari keenaman hubungan itu. Nah, ini kita mulai mau pindah nih. Ini udah dapat nih apa yang diobrolin di warung kopi pinggir jalan nih. Kita sudah dapat apa yang diceritakan tadi ada 6. Sekarang kita pindah ke warung kopi kampus, warung kopi online kampus. Jadi kita membedahnya secara ilmiah, secara nalar, secara empiris agar memiliki pembaharuan. Nah, kalau kita sekarang pindah ke kampus, warung kopi online kampus, sebaiknya kita ngopi dulu. Oke, kita masuk warung kampus kopi online. Tadi kita ceritanya ambil di warung kopi pinggir jalan. Apa yang menjadi persamaan cerita 6 tadi di warung kopi pinggir jalan? Nah, setelah dapat, nanti kita bedah di warung kopi kampus. Jadi semua 6-6-nya tadi itu ada yang diceritakan sama persis semuanya itu. Ya pasti memang hubungan. Tapi di hubungan di sisi mana? Agama, politik, bisnis, sosial, keluarga, dan pribadi. Itu memiliki persamaan tentang hubungan kepemimpinan. I think is standar ya. Itu sudah normatif. Di keagamaan pasti ada kepemimpinan yang patut dicontoh. Bahkan ada kepemimpinan jahat yang tidak boleh dicontoh. Politik apalagi memilih pemimpin. Nah, di bisnis juga ada lagi kepemimpinan bisnis. Sosial ada lagi kepemimpinannya. Keluarga pasti toh.
pribadi ya kepemimpinan diri sendiri. Jadi dari 6 pokok yang dibicarakan di warung kopi online pinggir jalan, kita bawa ke kampus warung kopinya, itu kita bedah, ternyata memiliki kesamaan perihal kepemimpinan. Pertanyaannya, seperti apa gaya kepemimpinan? Nah, karena kita sudah masuk warung kopi online kampus, kita berbicaranya harus punya referensi atau tulisan-tulisan terdahulu agar kita berbicara cerita itu punya dasar, dan berharap dasar yang kita ceritakan ini memiliki pembaharuan. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, semua yang diceritakan di 6 bidang tadi itu semuanya berhubungan dengan kepemimpinan. Kalau kita masukkan ke kampus online, kepemimpinan seperti apa yang harus diceritakan? Oke, sebelum menggunakan data terdahulu atau empirisnya, kepemimpinan itu cuma 2 tipenya, kepemimpinan baik dan kepemimpinan buruk. Nah, kita coba membedah bagaimana kepemimpinan yang baik. Saya menjelaskan tipe kepemimpinan yang baik itu menggunakan penelitian terdahulu atau buku-buku dari buku yang ditulis oleh Bernard M. Bass dan M. Reggio tentang transformational leadership. Jadi kepemimpinan transformasional ini mengarahnya, dan saya menjelaskan kepemimpinan itu menggunakan buku itu. Oke. Nah, di sini dijelaskan oleh penulis bukunya, Bass dan Reggio, mengatakan Bass dan Reggio ini juga mengutip oleh tulisan James George Bunn tahun 1978 yang mengatakan, ya, ini Bass tahun 2006 menulis buku mengutip dari tulisan Bunn tahun 78. Jadi kan empiris. Jadi Bass juga tidak mengarang. Ini yang dikatakan oleh Bunn. A new paradigm of leadership has captured widespread attention. James George Bunn's 1978 conceptualized leader as either a transaksional dan transaksional. Nah, jadi Bass dalam menulis bukunya mengatakan Bunn itu tahun 78 telah menjelaskan ada 2 tipe kepemimpinan atau gaya kepemimpinan, transaksional dan transformasional. Nah, jadi kan dari kita warung kopi di pinggir jalan, kita lihat apa yang diceritakan dia setiap hari, ternyata ada 6. Kita pindah lagi ke warung kopi online, kita bedah dari 6 itu ternyata memiliki kesamaan, yaitu kepemimpinan. Dan kepemimpinan kita bedah ternyata ada 2 yang dijelaskan oleh Bunn, dikutip oleh Bass, dan diceritakan oleh saya. Kita masuk ke transactional leadership dulu ya. So, kata Barnes, transactional leader are those who lead through social exchange. Artinya, pemimpin transaksional adalah mereka yang memimpin melalui pertukaran sosial. Jadi, transactional leadership atau kepemimpinan transaksional, yang arti kata dari dasar transaksional itu adalah pertukaran. Nah, ini mengutip lagi kata Barn tahun 78 yang dicatat oleh Bass. Barn mengatakan, politician, for example, led by exchanging one thing for another, job to vote or subsides for campaign contribution. In the same way, transactional business leaders offer finance reward for productivity or deny reward for lack of productivity. Jadi Barr menjelaskan, kepemimpinan transformasional itu dicontohkan kepada seorang politikus
yang memberikan pekerjaan bagaimana memungut suara untuk dia atau memberikan kontribusi untuk kampanyenya dia. Itu dari sisi politikus. Dari sisi bisnis, pemimpin yang transaksional itu memberikan imbalan bagi anggotanya atau pengikutnya atau anak buahnya untuk mencapai produksi apabila tercapai, dan tidak memberikan tambahan imbalan kalau produksinya berkurang. Jadi itu kan ada pertukaran, sama-sama ada pertukaran. Itu transaksional menurut Barnes. Kemudian transformational leadership masih juga yang dibilang oleh Barnes. In other hand, transformational leader are those who stimulate and inspire followers to both achieve extraordinary outcome and in the process develop their own leadership capacity. Sangat berbeda dengan transaksional. Di kepemimpinan transaksional dengan kepemimpinan transformasional itu berbeda. Jadi kata Ban bahwa pemimpin transformasional itu adalah pemimpin yang mendorong dan menginspirasi, mendorong dan memberi inspirasi kepada anggota atau bahasa lainnya pada anak buah untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Jadi anak buah itu didorong dengan menggunakan inspirasi agar anak buah itu memberikan hal-hal yang luar biasa. Tapi ini yang lebih bagusnya lagi, selama dia mendorong anak buahnya itu dengan inspirasi, dalam perjalanannya anak buahnya itu dikembangkan menjadi pemimpin baru. Jadi dia nanti didorong juga menjadi pemimpin. Nah itu kan beda dengan transaksional. Tidak ada memberikan inspirasi, tidak ada memberikan dorongan, apalagi mendorong menjadi pemimpin baru. Nah kalau transformasi tidak ada pertukaran di situ. Jadi transformasional itu adalah mengubah. Jadi kalau seandainya kita bos, kita pemimpin, koordinator atau apapun sebutannya, ya semuanya itu kan ada. Pemimpin agama tadi, pemimpin politik, pemimpin bisnis, pemimpin sosial, pemimpin keluarga dan pemimpin pribadi. Selayaknya kita harus menjadi tipe pemimpin yang merubah. Merubah pun juga bagus, karena kita pemimpin pasti ada bawahan. Oke, kalau tidak ada bawahan, kita memimpin diri sendiri. Ya kita diri sendiri juga harus berubah. Dengan cara, kalau kita punya anggota atau anak buah, beri mereka inspirasi. Dalam perjalanannya kalau mereka bagus, promosikan dia menjadi pemimpin yang baru. Kan baik ini. Nah, ada temuan baru di kampus online ngopinya nih, karena kepemimpinan kita bedah, kita lihat mana yang baik. Nah ternyata yang baik ada di transformational leadership. Oke. Ditambahkan lagi oleh bahas lagi menjelaskan, transformational leaders have followers grow and develop into leaders by responding to individual follower needs, by empowering them and by aligning the objectivities and goal the individual follower, the leader, the group, and the large organisasi. Artinya ini kita belajar aja ya. Pemimpin transformasional itu membantu anak buah tumbuh dan berkembang menjadi pemimpin baru dengan menanggapi apa yang menjadi kebutuhan anak buah itu, dan memberdayakan mereka untuk mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi sehingga organisasi bisa menjadi besar. Bingung kan? Bingung. Saya juga bingung. Tapi ini ada penjelasannya. Penjelasannya begini. Ini Bas yang menulis buku ini pernah menulis buku di tahun